100,2 FM Radio Pemuda Sarjana Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sarjana? Semoga baik-baik aja ya. Sore hari ini enaknya ngopi sambil ngobrol bareng aku Anissa Muasrani selama 10 menit ke depan di obrolan Indie. So stay tune on 100.2 FM Radio Pemuda Sarjana Pekanbaru. Nah, di obrolan Indie sore hari ini aku akan memberikan informasi yang pastinya menambah wawasan Sobat Sarjana. Sebelum aku memberikan informasinya, aku akan memutarkan satu buah lagu untuk Sobat Sarjana. So stay tune on 100.2 FM Radio Pemuda Sarjana Pekanbaru. Point FM Radio Pemuda Sarjana Pekanbaru. Gimana lagunya Sobat Sarjana? Semoga lagunya sudah bisa menceriakan kembali Sobat Sarjana. Nah, hari ini atau sore hari ini aku akan membahas tentang seberapa penting sih mengikuti organisasi. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian dengar organisasi, apa yang ada di pikiran Sobat Sarjana? Nah, kalau misalnya aku bisa mendengar jawaban dari Sobat Sarjana, ada beberapa orang yang akan mengatakan alah ribet atau alah buang-buang waktu aja gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat sisi positifnya, organisasi ini akan memberikan banyak keuntungan untuk Sobat Sarjana. Nah, aku akan memberikan keuntungan ketika Sobat Sarjana berkecimpung di dunia organisasi. So stay tune terus, jangan diganti radionya, tetap di Radio Pemuda Sarjana. Oke Sobat Sarjana. Nah, kenapa aku ingin membahas tentang pembahasan ini? Dikarenakan adanya keresahan-keresahan yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa baru ataupun mahasiswa-mahasiswa yang masih ragu untuk berkecimpung di dunia organisasi. Nah, dari keresahan itulah akhirnya membuat aku ingin memberikan informasi tentang seberapa penting organisasi untuk kita semua. Nah, Sobat Sarjana, aku akan memberikan beberapa keuntungan ketika Sobat Sarjana bergabung di sebuah organisasi. Keuntungan yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Maksudnya di sini apa? Nah, ketika Sobat Sarjana ingin mengikuti sebuah organisasi, Sobat Sarjana harus mengetahui dulu latar belakang dari organisasi tersebut. Kira-kira organisasi ini berkecimpung di bidang apa gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah tahu latar belakangnya, maka Sobat Sarjana akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan ketika Sobat Sarjana bergabung di organisasi tersebut. Nah, kita lanjut untuk keuntungan yang selanjutnya, yaitu yang kedua adalah masalah dapat terpecahkan dengan mudahnya. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika kita mengikuti organisasi, pastinya tidaklah mulus-mulus aja kan. Pastinya akan ada beberapa masalah yang timbul ketika kita berorganisasi. Nah, dari situlah kita akan memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Karena kita sudah terbiasa memecahkan masalah, akhirnya kita akan mudah untuk memecahkan masalah tersebut gitu kan. Nanti di dunia pekerjaan, ketika kita bermasalah dengan apapun itu atau dengan siapapun itu, karena kita sudah terbiasa di organisasi, maka kita akan terbiasa juga di pekerjaan kita untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi di organisasi bisa juga dengan mudahnya untuk memecahkan masalah gitu kan. Nah, baik Sobat Sarjana, untuk keuntungan selanjutnya yaitu timbulnya semangat kerjasama. Nah, maksudnya di sini apa?
Nah, kan kalau di organisasi itu pasti banyaknya anggota-anggota. Nah, di situ kita akan mengerjakan sebuah program kerja atau kegiatan yang sama-sama akan kita kerjakan. Nah, ketika program itu berhasil atau program itu berjalan dengan baik, maka kita akan semangat, maka kita akan terbiasa gitu dengan melakukan sebuah pekerjaan bersama anggota-anggota lainnya. Nah, disitulah kita menimbulkan semangat kerjasama. Dan nanti di dunia pekerjaan ketika kita bekerja sama kembali, kita akan semangat karena kita udah tahu nih harus apa yang kita lakuin gitu kan. Nah, untuk keuntungan selanjutnya yaitu yang keempat, mengembangkan kemampuan public speaking. Nah, ini harus banget kita miliki ya Sobat Sarjana. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita tidak bisa public speaking, maka kita akan sulit untuk branding diri kita atau mempromosikan sebuah produk gitu kan. Nah, kalau misalnya kita diam-diam aja, bagaimana orang mengetahui kita dan bagaimana orang mengetahui produk yang kita tawarkan. Jadi kita harus pandai public speaking agar kita bisa berbicara di depan umum. Dan ini sangat penting kita miliki karena di organisasi inilah kita bisa mendapatkan atau mengembangkan kemampuan public speaking kita. So, kita harus banget gabung di organisasi agar kita bisa mengembangkan public speaking kita. Nah, untuk manfaat atau untuk keuntungan selanjutnya yaitu melatih jiwa kepemimpinan. Nah, ini juga tak kalah penting untuk Sobat Sarjana milikin karena ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita akan bisa juga memimpin orang lain. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika misalnya kita dihadapin dengan sebuah kelompok dan kita diutus untuk menjadi pemimpin, kita sudah tahu langkah-langkah apa yang bisa kita berikan ke anggota-anggota kita. So, kita di dalam sebuah organisasi ini kita bisa melatih jiwa kepemimpinan kita. Nah, untuk keuntungan selanjutnya aku akan berikan setelah lagu yang akan aku putarkan. Jadi, stay tune terus di 100.2 Radio Pemuda Sarjana Pekanbaru. Datang tak kala sinar senjaku telah redup dan pamit ketika pun namaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. 100,2 FM Radio Pemuda Sarjana Pekanbaru. Oke, kita balik lagi di keuntungan ketika kita mengikuti sebuah organisasi. Ini adalah manfaat atau keuntungan selanjutnya yaitu membentuk emotional intelligence. Maksudnya di sini adalah kita mampu untuk mengontrol emosional kita gitu kan. Nah, di dalam organisasi pastinya kita akan tadi mendapatkan masalah kan, gak mungkin mulus-mulus aja. Disitulah kita harus mengontrol emosi kita agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk kita semua. Dan disitulah kita bisa mengontrol emosi kita dan ada satu tanda bahwasanya kita dewasa yaitu dengan bisanya mengontrol emosional kita. Nah, jadi di organisasi pastinya kita juga bisa membentuk emotional intelligence. Nah, untuk keuntungan yang terakhir Sobat Sarjana yaitu membagi waktu dengan baik. Nah, jika kita tidak bisa membagi waktu kita dengan baik, maka kita akan keteteran dalam mengerjakan kerjaan kita dalam satu hari. Nah, kita harus bisa membagi waktu kita dengan baik agar pekerjaan kita bisa terlaksana dengan baik. Nah, di dalam organisasi inilah kita bisa belajar membagi waktu kita atau belajar mengatur waktu kita. So, kita harus bisa membagi waktu kita dengan baik. Nah, itu terakhir tadi keuntungan yang diberikan ketika Sobat Sarjana bergabung di dalam sebuah organisasi. Pastinya kalau misalnya ada keuntungan, pastinya ada kerugian. Nah, hidup memang seperti itu gitu kan. Ada yang di atas, ada yang di bawah. So ya kita syukuri aja atau kita jalanin aja apa yang terbaik buat diri kita.
Nah, Sobat Sarjana, gimana nih? Kira-kira udah ada niatan untuk bergabung di dalam organisasi? Kalau misalnya masih ragu, kalian bisa lihat referensi-referensi lainnya yang bisa kalian dilihat di internet atau dimanapun. Dan ada satu kutipan yang aku baca di Instagram, yaitu ketika kalian berada di lingkungan yang tepat, maka kalian akan dihargai. Jika kalian tidak berada di lingkungan yang tepat, maka kalian akan sulit dihargai. Maksudnya di sini apa? Yaitu ketika kalian berada di organisasi yang tepat atau organisasi yang nyaman, maka kalian akan semangat untuk berproses di sana. Tapi kalau misalnya kalian tidak berada di organisasi yang tepat, maka kalian akan malas untuk berproses dengan baik. So, kalian harus mencari organisasi yang pastinya sesuai dengan diri kalian sendiri. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian udah berorganisasi, kalian juga harus mengimbangi dengan kuliah gitu. Jangan kuliah itu dijadikan nomor 2, tapi walaupun organisasi nomor 1, tapi kuliah tetap paling utama. Nah gitu teman-teman. Jadi organisasi dengan kuliah harus kalian seimbangkan. Jangan kalian menjadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah pulang gitu kan. Kalian udah di kampus ngeliat ruangan peta, di kos juga ngeliat ruangan peta. Jadi kalian harus melihat juga dunia luar itu seperti apa. Dan kalian harus mengeksplor diri kalian. Dan kalian harus jalan-jalan lah kemana gitu, biar kalian bisa melihat ternyata dunia ini sangatlah indah gitu kan teman-teman. Wah, tak terasa sudah 10 menit lebih aku menemani Sobat Sarjana sore hari ini. Semoga apa yang aku berikan atau apa informasi aku berikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Sarjana semuanya. Nah, terima kasih buat Sobat Sarjana yang sudah mendengarkan obrolan indie pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di obrolan indie selanjutnya. Dan selalu memakai masker ketika keluar rumah dan selalu mencuci tangan setelah keluar rumah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, aku Anissa Muasrani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune on 100.2 FM Radio Pemuda Sarjana Pekanbaru. Terima kasih. Bye bye.